Natal dibawa bayang-bayang ortodoksi dan militerisme di Rusia. Biasakan menyimak berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Suasana di balik dinding gereja salju turun perlahan di pinggiran kota Moskow saat fajar menyingsing di hari Natal Ortodok tahun 2026 ini. Suasana di dalam gereja St. George yang sangat hangat oleh ribuan nyala lilin, suasana terasa kontras dengan dinginnya suhu politik dunia. Tahun ini, Presiden Vladimir Putin tidak memilih katedral besar di pusat kota, melainkan sebuah kapel yang lebih kecil namun penuh dengan simbolis perjuangan. Simbolisme tersebut yaitu keluarga besar Rusia di barisan depan dengan pemandangan yang tersaji sangat terkurasi. Putin berdiri di antara para prajurit yang baru saja kembali dari garis depan dan sekelompok anak-anak Rusia yang mengenakan pakaian tradisional serta seragam organisasi kepemudaan patriotik. Kehadiran anak-anak di tengah para serdadu bukanlah tanpa alasan. Dalam jurnalis politik, ini adalah pesan tentang kontinuitas. Putin ingin menunjukkan bahwa perang yang ia jalani adalah demi masa depan generasi di sampingnya, sementara para tentara adalah pelindung suci dari masa depan tersebut. Pesan Sangsar dalam pernyataan resminya yang dikutip oleh kantor berita Kremlin, Putin menekankan bahwa Natal adalah momen cahaya kemenangan atas kegelapan. Namun istilah kegelapan di sini secara implisit merujuk pada pengaruh Barat yang dianggapnya mengancam nilai-nilai tradisional Rusia. Защиты Отечества и спасения Родины и во все времена России как и относились к воинам своим, как к тем людям, которые по поручению Господа исполняют свою миссию. Gereja Ortodok Rusia melalui Patriark memberikan restu spiritual bagi kebijakan militer ini, memperkuat posisi Putin bukan hanya sebagai presiden tetapi sebagai figur SAR modern yang menjaga moralitas bangsa. Sebagai penutup dan refleksi, perayaan Natal tahun 2026 ini akan dikenang sebagai momen di mana batas antara ritual keagamaan dan propaganda menjadi semakin tipis. Bagi pendukungnya, ini adalah tanda kekuatan. Sedangkan bagi lawan atau kritikusnya, ini adalah eksploitasi simbol suci untuk kepentingan kekuasaan. Di bawah padar lilin gereja, sejarah sedang ditulis ulang dengan tinta iman dan militerisme. Seorang pemimpin, pasukannya, dan anak-anak menatap masa depan yang belum pasti. Bagaimana tanggapan kalian atas kelakuan Putin ini? Silakan torehkan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini.